Oke, baik. Salam, Mister. Saya atas nama Samuel Tunukikung, Prodi Pendidikan Agama Kristen, semester 5, akan membuat video untuk menjelaskan ulang tentang model komunikasi dalam Alkitab. Oke, untuk yang pertama, saya mau berangkat dari homiletika. Nah, dalam homiletika itu ada 3 hal yang sangat penting. Yang pertama yaitu hermeneutik. Yang kedua yaitu pesan. Yang ketiga komunikasi. Nah, dalam homiletika itu sangat penting yang namanya hermeneutik atau yang biasa dikenal ilmu menafsir. Sehingga pesan yang kita sampaikan sesuai dengan pesan yang ada dalam Alkitab firman Tuhan. Oke, di sini saya akan menjelaskan komunikasi, yaitu ada pengirimnya dan juga ada penerimanya. Nah, di sini pengirimnya adalah Allah dan penerimanya adalah manusia. Nah, di sini Allah dia bersifat kekal, sedangkan manusia dia bersifat terbatas. Jadi sangat penting untuk menafsir ayat Alkitab. Sehingga dari Allah turun kebenaran, dan kebenaran dari Allah itu mutlak. Dan kebenaran yang diterima manusia itu bersifat relatif. Jadi untuk memahami kebenaran yang mutlak, maka penerima harus perlu untuk menafsir. Dan Allah juga menurunkan kebenaran setelah itu Roh Kudus, yaitu Roh Kudus yang mengilhami penulis seperti Rasul Paulus, seperti Matius, seperti Lukas yang menulis kitab-kitab tersebut. Sedangkan manusia yang menerimanya adalah dia menerima sebagai ilusi. Jadi yang menyampaikan kebenaran tidak boleh menyampaikan dengan ilusi, tetapi bagaimana caranya supaya dia tidak menyampaikan dengan ilusi, yaitu dia harus menafsir menggunakan hermeneutik yang saya jelaskan di atas tadi. Itu menafsir ayat-ayat tersebut. Sehingga yang dia sampaikan nanti bukan ilusi, tetapi kebenaran. Nah, di sini penulisnya sebagai inspirasi. Artinya ketika dia menulis kitab, dia memberikan kita inspirasi. Nah, tugas manusia atau penerima adalah mengeksegese atau eksegese atau menafsir. Sehingga kebenaran yang diterima itu tidak dimaknai secara ilusi atau secara harfiah, tetapi kebenaran itu benar-benar kebenaran yang Allah mau. Nah, dari sini ada gap. Nah, gap ini dia harus berpusat pada kebenaran atau dia menjembatani kebenaran. Gap di sini ada sejarah, budaya, dan lain-lain. Gap ini adalah menjembatani kebenaran. Misal dari pengirim, penulis, sampai penerimanya. Sehingga kalau kita tidak menggunakan gap,
maka kebenaran yang kita sampaikan bisa menyesatkan orang. Nah, supaya kita jangan menyesatkan orang, maka harus perlu yang namanya menafsir. Jadi, menafsir itu sangat penting untuk mengerti kebenaran. Dan ketika kita tidak menafsir, maka kita dapat menyesatkan orang. Oke, baik, Mister. Terima kasih. Demikian video yang saya buat. Salam.